Baik, kaifa halukunna ya akhawat? Alhamdulillah. Alaikunna bi khair wa bisihha insyaallah. Baik, insyaallah malam ini kita akan memulai pelajaran tahsinul Quran, tahsinul qiraatil Quran. Insyaallah. Pada kitab Al-Bayan fi Taysir Tajwidil Quran. Baik, sebelumnya akhwat di sini udah ada yang pernah mempelajari kitab Al-Bayan ini belum? Belum juga. Oh, 6. Baik, jadi kitab Al-Bayan ini adalah salah satu kitab yang mempelajari tentang tahsin hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran dengan menggunakan metode talaqi. Nah, metode inilah yang digunakan di Mesir, insyaallah. Jadi, insyaallah Darul Ulumul Islam akan menggunakan kitab Al-Bayan ini dalam pengajaran tahsinnya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, ana Ulmila. Ana akan membersamai antunna dalam mempelajari kitab Al-Bayan ini, insyaallah. Baik, bismillah. Kita mulai di baik, sebelum kita memulai, mungkin ada pertanyaan dari akhwat semua? Baik, jika tidak ada, maka bismillah kita mulai. Hayya nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul mim wan nunil musyaddadatain. Hukum mim dan nun bertasydid. Hukmu ayyi mimin aw nunin 'alaiha syiddatun tughannu bimiqdari harakatain. Hukum mim dan nun yang di atasnya ada tasydid digunakan sekira-kira 2 harokat. Nah, jadi ketika ada huruf mim atau huruf nun yang bertasydid, maka kita harus menggunakannya sekira-kira 2 harokat. Gitu. Nah, bisa dilihat ini yang tulisannya berwarna merah. Nah, maka cara bacanya adalah amma, inna. Oke. Sebenarnya dalam kitab Al-Bayan ini metodenya adalah talaqi ya akhwat. Cuman bagaimana ya? Mungkin bisa diikuti ya akhwat ya. Ketika ana membacakan, boleh diikuti. Baik. Asy-syahid. Nah, 6. Ketika ana membaca contoh-contohnya, boleh diikuti ya akhwat insyaallah. Baik.
Asyahid di sini maksudnya adalah dalil dari hukum tersebut. Nah, kitab ini menggunakan dalil yang terdapat pada matan Tuhfatul Atfal, pada kitab Tuhfatul Atfal. Jadi dalilnya yang diambil di sini berasal dari Tuhfatul Atfal. Oke. Syahidnya adalah wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfa ghunnatin bada. Itu dalilnya ya, akhwat. Yaitu bahwa mim digunnahkan dan nun nun juga ditasydidkan. Maka dinamakan mereka sebagai huruf gunnah yang jelas. Amtilah contoh-contohnya. Baik, bisa diikuti. Tsumma. Summa. Nah, ahsantum, barakallah. Hummila. Hummila. Jadi ketika kita memberikan gunnah pada nun dan mim bertasydid, kita tidak boleh terburu-buru ya, akhwat. Agar gunnahnya itu sempurna. Gitu. Kita lanjut. Tukinnu. Baik. Hammalata. Yu'ammaru. Wa tatma'innu. Jannatan. Kaidahunna. Masyaallah, ahsantum, barakallah. Wa sammu. Dhanna. Bi ghammin. Summun. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Summa inna alaina hisabahum. Masyaallah, ahsantum, barakallah. Baik, jadi contoh-contohnya ini mungkin terlalu banyak ya. Nah, ini disengaja ya terlalu banyak agar kita bisa melatih kemampuan kita, agar pemahaman kita bisa lebih baik insyaallah. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ahkamul mim sakinah. Hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun ini baik. Ahkamul mim sakinah. Hukum mim sukun. Al-mim sakinah, mim sukun, hiya mimun khaliyatun min at-tashkil aw marsumun 'alayha 'alamatus sukun.
Mim sukun adalah mim yang sunyi dari harokat dan ditulis di atasnya tanda sukun. Nah, jadi apa itu mim sukun? Mim sukun itu adalah mim yang sunyi dari harokat. Jadi mimnya itu tidak memiliki harokat atau ditulis di atasnya tanda sukun. Tentu akhwat semua sudah paham ya, ketika mim sukun itu tanda sukun itu seperti apa gitu. ويتوقف حكم الميم الساكنة على الحرف الذي يأتي بعدها. Dan hukum mim sukun disesuaikan dengan huruf yang datang setelahnya. Maka hukum nun sukun ini disesuaikan dengan huruf yang datang setelahnya. Nah, adapun asyahidnya bisa kita lihat semua. Wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Baik, kita langsung ke pembagiannya saja. Ahkamul mim sakinah, hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mithlain, atau biasa kita sebut atau kita dengar dengan idgham mimi. Nah, itu di Indonesia terkenal dengan idgham mimi. Kemudian yang ketiga idhar syafawi. Baik, kita masuk ke yang pertama dulu. Nah, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu kapan terjadinya ikhfa syafawi? Terjadi ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya alaihim biwakilin. Nah, mim sukun di sini bisa dilihat akhwat, warna merah itu. Mim sukun bertemu ba. Nah, karena mimnya sukun kemudian bertemu dengan huruf ba, maka terjadilah hukum ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua, idgham mitlain. Idgham mitlain atau idgham mimi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan mim bertasydid biasanya. Contohnya pada bacaan hum min. Nah, ini untuk penjelasan singkatnya saja ya, akhwat. Sebentar kita akan mensyarah lebih detail lagi. Kemudian yang ketiga, idhar syafawi. Nah, idhar syafawi ini terjadi ketika mim sukun bertemu baqil huruf. Apa maksudnya baqil huruf? Maksudnya adalah ketika mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi baqil huruf ini artinya sisa-sisa huruf. Sisa-sisa di sini maksudnya selain huruf mim dan ba. Contohnya, lahum jannatin kadalik. Baik, bismillah, kita mulai ke yang pertama. Al-ikhfa'us syafawi. Ikhfa syafawi. Ta'rifu. Huwa an-nutqu bil mim as-sakinah bihalatin bainal idgham wal idhar. Ikhfa syafawi yaitu mengucapkan mim sukun dalam keadaan antara idgham dan idhar. Nah, maksudnya bagaimana itu bacaan antara idgham dan idhar? Idgham artinya memasukkan, idhar artinya jelas. Maka cara bacanya kita seperti menggunakannya ya. Oke. Harfuhu harful ba faqat. Alamatul dhabti takunu al-mim khaliyatan min at-tashkil wa ba'daha harful ba. Alaihim biwakilin. Untuk tanda bacanya, tandanya mim itu sunyi dari harokat dan setelahnya berupa huruf ba. Gitu. Jadi setiap hukum bacaan itu memiliki tanda-tandanya masing-masing. Nah, sedangkan tanda bagi ikhfa syafawi yaitu mimnya sunyi dari harokat. Jadi maksudnya mimnya itu nggak punya harokat. Tuh.
Kemudian sababut tasmiyah, sebab penamaan. Summiya bisyafawi li khurujil mimi wal ba' minasyafatain. Sebab penamaan disebut dengan syafawi karena makhraj mim dan ba itu keluar dari dua bibir. Nah, jadi kenapa kita sebut syafawi, ikhfa syafawi? Karena cara penyebutannya itu makhraj mim dan ba itu melalui kedua bibir, makanya dinamakan syafawi. Baik, syahid yang di bawah, paling bawah, dalilnya fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammi syafwiyyan lil qurra'i. Lanjut ke amtilah. Nah, untuk amtilahnya ini mungkin diikuti boleh dua yang paling panjang saja ya. Yang paling itu. Baik, bismillah, saya contohkan amtilah. Nuruhum bainah. Nah, jadi untuk ikhfa ini, ikhfa itu artinya samar-samar ya, akhwat. Nah, jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, maka kita bacanya Nah, jadi untuk ikhfa ini, ikhfa itu artinya samar-samar ya, akhwat. Nah, jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, maka kita bacanya samar-samar. Jadi mimnya itu agak ditahan sebentar. Ditahan sekira-kira 2 harokat. Nuruhum ba, hum ba. Jadi kita tidak boleh terburu-buru, tidak boleh membaca nuruhum bainah, tapi kita tahan dulu, nuruhum bainah, sekira-kira 2 harokat. Seperti itu, akhwat. Tapi perlu diingat juga, jangan sampai kelewatan lama, terlalu lama menahannya. Jangan sampai nuruhum bah. Nah, itu agak itu lewat ya. Lewat anunya, gunnahnya. Jadi harusnya nuruhum baina. Baik, kita lanjut. Ajrahum bi ghairi dakhaltum buyuta ta'tihim baghtatan tarmihim bihijarah sabbahahum bukrah wajazahum bima yunabbi'uhum bima amilu alaihim biwakilin. Baik, untuk 2 contoh ini boleh diikuti ya, akhwat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, satu nomor Allah. Baik, lanjutnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Baik. Alhamdulillah, kurang lebih seperti itu ya, akhwat, bacaannya. Nah, baik, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu idgham mitlain. Nah, idgham mitlain.
atau biasa disebut dengan idgham mimi. Nah, apa itu idgham mitlain atau idgham mimi? Idgham mitlain ta'rifuhu al-idgham huwa idkhalu harfin sakinin fi harfin akhar mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan katsani musyaddadan. Nah, idgham mitlain yaitu memasukkan huruf sukun ke dalam huruf lain yang berharokat, yang dimana kedua huruf tersebut menjadi bersatu seperti satu kesatuan pada huruf kedua dalam kondisi bertasydid. Pusing ya, bingung ya, Khot. Nah, jadi saya sederhanakan. Nah, idgham mitlain itu yaitu memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang bertasydid. Contohnya, mim sukun kita idghamkan ke huruf mim bertasydid. Maka cara bacanya digunnahkan 2 harokat. Contohnya, lahum maghfirah. Nah, mim sukun ini karena dia bertemu dengan mim bertasydid, maka hukumnya adalah idgham mitlain. Yang dimana idgham mitlain kita gunnahkan 2 harokat. Itu. Nah, hurufuhu, adapun huruf-hurufnya harfun wahidun wa huwa mim. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf mim. Alamatud dhabti, tanda bacanya, mimun khaliyatun minat tashkil ba'daha mimun musyaddadah. Mimnya sunyi dari harokat, setelahnya berupa huruf yang bertasydid. Nah, jadi untuk tanda baca pada idgham mitlain, yaitu mimnya sama seperti ikhfa syafawi tadi, mimnya tidak berharokat. Nah, tapi dia bertemu dengan mim yang bertasydid. Gitu. Adapun sababut tasmiyah, sebab penamaan. Summiya mitlain li'annal mim udghimat fi mimi mithluha. Adapun sebab penamaannya, kenapa disebut mitlain? Karena mimnya diidghamkan ke dalam mim yang sama. Nah, mitlain itu kan artinya 2 huruf yang sama. Sama artinya mitlain, 2 yang sama. Nah, karena dia mim bertemu dengan mim 2 huruf yang sama, maka disebut mitlain. Baik, asyahid. Wathani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Untuk asyahidnya seperti itu saja. Baik, amthilah. Langsung ke amthilah, contoh-contoh. Seperti tadi ya, akhwat, ana bacakan. Nanti 2 terakhir baru diikuti. Bismillah, kita baca. Lahum maghfirah alaikum midrara wahum mustakbirun sa'yukum mashkura walahum ma yadda'un ya'idukum maghfirah. Baik, kurang lebih bacanya seperti itu ya, akhwat. Baik, selanjutnya 2 yang terakhir boleh diikuti. Bismillah. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Baik. Ana nggak lihat mulutnya. Nah, jadi untuk idgham mitlain ini perlu diperhatikan bibirnya ya, akhwat. Jangan sampai bibirnya itu terlalu menekan. Gitu. Biasa aja. Nah, kedua bibir kita itu bertemu seperti biasa.
kemudian dibuka. Jangan sampai terlalu menekan, karena biasa aja. Nah, kedua bibir kita itu bertemu seperti biasa, kemudian dibuka. Jangan sampai terlalu menekan, karena jika menekan suaranya akan berubah aneh gitu. Baiklah, kita lanjut. Lahumul amnu wa hum muhtadun. Lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ahsantum, barakallah. Baik. Sekarang kita ke hukum yang terakhir. Yang ketiga dari hukum mim sukun, yaitu hukum al-idhar syafawi. Idhar syafawi. Nah, ta'rifuh huwa an-nutqu bil mim sakinah min makhrajiha min ghairi ghunnatin kamilah. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi yaitu mengucapkan mim sukun dari makhrajnya tanpa gunnah yang sempurna atau gunnahnya kurang. Nah, ketika tadi ikhfa syafawi dan idgham mithlain menggunakan dengan gunnah yang sempurna, maka berbeda dengan idhar syafawi. Nah, jika idhar syafawi kita baca tanpa gunnah yang sempurna. Contohnya aqim wajhaka gitu. Jadi kita nggak baca aqim wa, tapi aqim wajhaka. Kita cukup memenuhi kita cukup menyebut mim dengan sempurna, lalu menyebut huruf setelahnya. Tidak perlu kita gunnahkan, tidak perlu kita tahan huruf mimnya. Kita tidak perlu baca seperti aqim wa, tapi harus langsung aqim wajhaka, seperti itu. Huruf-hurufnya, apa saja huruf-hurufnya idhar syafawi? Yaitu kullul hurufi ma'ada mim wa ba. Jadi semua huruf-hurufnya itu adalah semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Kenapa kecuali huruf mim dan ba? Karena jika bertemu dengan huruf mim, berarti hukumnya idgham mithlain. Jika ketemu huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Nah, seperti itu. Alamatud dhabti, adapun tanda bacanya, mimun yadhharu 'alaiha alamatus sukun. Yaitu mim yang jelas di atasnya terdapat tanda sukun. Nah, jika tadi idgham mithlain dan ikhfa syafawi, mim sukunnya sunyi dari harokat atau tidak memiliki harokat, maka berbeda dengan idhar syafawi. Idhar syafawi ini memiliki harokat, memiliki tanda sukun di atasnya. Bukan harokat ya, akhwat, afan. Memiliki tanda sukun di atasnya, jelas. Seperti pada yang tertera di situ, hum fihi, ada ha, setelah huruf ha di situ ada huruf mim. Nah, jelas di atasnya tanda sukun, seperti itu. Sababut tasmiyah, sebab penamaan. Summiya idharan li idhari nutqil mim sakinah. Disebut dengan idhar karena jelasnya penyebutan mim sukun. Nah, kan jadi idhar itu artinya jelas. Kenapa disebut idhar? Karena huruf mimnya itu jelas tersebut. Seperti itu. Wa summiya syafawiyan li'anna al-mima takhruju minasy syafatain. Dan kenapa disebut syafawi? Karena mimnya keluar dari dua bibir. Nah, seperti itu. Asy-syahid. Dalilnya. Watsalitsul idharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Amthilah, kita lanjut ke amthilah. Jadi asyahid ini cuman kita baca saja ya. Ini sebagai penguat. Dari mana kita dari mana kita tahu bahwa bacaan itu seperti itu? Nah, ini ada dari asyahid ini sebagai penguat dari bacaan kita.
Nah, amthilah, contoh-contohnya. Aqim wajhaka. Kalau ini boleh diikuti ya akhwat dari awal. Bismillah. Aqim wajhaka. Akim wajhaka. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Qala lahum akhuhum. Qala lahum akhuhum. Naumakum subata. Naumakum subata. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ahsantuna barakallah. Alhamdulillah, itulah tadi hukum yang telah kita pelajari pada malam ini. Yaitu yang pertama tadi hukum nun dan mim bertasydid. Nah, adapun yang kedua yaitu ahkam mim sakinah, hukum mim sukun. Jadi bisa diingat akhwat, hukum mim sukun itu terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mitlain, dan yang ketiga izhar syafawi. Masing-masing memiliki sebab penamaan dan cara bacanya masing-masing. Nah, adapun yang halaman terakhir ini yaitu tadribat atau latihan-latihan. Nah, bagaimana cara membaca bacaan yang di bawah itu dengan benar? Baik. Mungkin bisa ada Oke. Baik akhwat, kita ke latihan. Oke. Baik, silahkan dibaca yang kotak pertama dulu. Ini tanpa ana talaki ya akhwat. Karena di sini latihan. Nah, setelah dibaca, maka ana akan tanya hukum bacaannya apa. Silahkan akhwat. Lahum maghfirah. Insyaallah, ahsantuna barakallah. Nah, Anda bacanya mimun yadhharu 'alaiha 'alamatus sukun. Itu mim yang jelas di atasnya terdapat tanda sukun. Nah, jika tadi idgham mitlain dan ikhfa syafawi, mim sukunnya sunyi dari harokat atau tidak memiliki harokat, maka berbeda dengan izhar syafawi. Izhar syafawi ini memiliki harokat, memiliki tanda sukun di atasnya. Bukan harokat ya akhwat, afan. Memiliki tanda sukun di atasnya. Jelas. Seperti pada yang tertera di situ, hum fihi, ada ha, setelah huruf ha di situ ada huruf mim. Nah, jelas di atasnya tanda sukun, seperti itu. Sababut tasmiyah, sebab penamaan. Summiya idharan li idhari nuttil mim sakinah. Disebut dengan idhar karena jelasnya penyebutan mim sukun. Nah, jadi idhar itu artinya jelas. Kenapa disebut idhar? Karena huruf mimnya itu jelas tersebut. Seperti itu. Wa summiya syafawiyan li'anna al-mima takhruju minasy syafatain. Dan kenapa disebut syafawi? Karena mimnya keluar dari 2 bibir. Nah, seperti itu. Asyahid. Dalilnya.
والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. Amthilah, kita lanjut ke amthilah. Jadi asyahid ini cuman kita baca saja ya. Ini sebagai penguat. Dari mana kita dari mana kita tahu bahwa bacaan itu seperti itu? Nah, ini ada dari asyahid ini sebagai penguat dari bacaan kita. Nah, amthilah contoh-contohnya. Aqim wajhaka. Kalau ini boleh diikuti ya akhwat dari awal. Bismillah. Aqim wajhaka. Aqim wajhaka. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Qala lahum akhuhum. Naumakum subata. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ahsantuna barakallah. Alhamdulillah, itulah tadi hukum yang telah kita pelajari pada malam ini. Yaitu yang pertama tadi hukum nun dan mim bertasydid. Nah, adapun yang kedua yaitu ahkam mim sakinah, hukum mim sukun. Jadi bisa diingat akhwat, hukum mim sukun itu terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mitlain, dan yang ketiga izhar syafawi. Masing-masing memiliki sebab penamaan dan cara bacanya masing-masing. Nah, adapun yang halaman terakhir ini yaitu tadribat atau latihan-latihan. Nah, bagaimana cara membaca bacaan yang di bawah itu dengan benar? Baik. Mungkin bisa ada Oke. Baik akhwat, kita ke latihan. Oke. Baik, silahkan dibaca yang kotak pertama dulu. Ini tanpa ana talaki ya akhwat. Karena di sini latihan. Nah, setelah dibaca, maka ana akan tanya hukum bacaannya apa. Silahkan akhwat. Lahum maghfirah. Insyaallah, ahsantuna barakallah. Nah, boleh disebutkan akhwat hukum bacaannya apa? Insyaallah, idgham mitlain. Insyaallah barakallah. Baik, silakan. Ayo kita lanjut ke kotak yang kedua. Silakan dibaca akhwat. Hukumnya apa akhwat? Boleh disebutkan? Mada akhwat? 50 orang. Masya Allah, ikhfa syafawi. Sahih, barakallah. Baik. Baik. Silakan lanjut ke kotak yang ketiga. Silakan dibaca akhwat.
lakum dinukum ajr. Masih kotak yang ketiga ya, Akhwat. Insyaallah barakallah. Boleh disebutkan hukum bacaan di kotak ketiga apa? Syafawi. Insyaallah barakallah, santun barakallah. Baik, silakan lanjut ke kotak yang keempat, Akhwat. Falakum ajrun. Nah, barakallah. Hukum bacaannya? Idhar syafawi. Insyaallah. Idhar syafawi. Barakallah. Boleh dilanjut ke kotak yang berikutnya? Insyaallah. Barakallah. Silakan disebutkan hukumnya apa? Insyaallah barakallah. Baik, kita lanjut ke kolom yang terakhir. Silakan dibaca, Akhwat. Insyaallah. Silakan disebutkan, Akhwat, hukum bacaannya. Ikhfa syafawi. Insyaallah barakallah fiik. Ahsantuna barakallah. Baik, alhamdulillah, itulah tadi materi-materi yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Afwan jika ada kekurangan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya, Akhwat? Tentang hukum-hukum bacaan yang sudah kita pelajari. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan ya, Akhwat ya. Jika nantinya ada pertanyaan, silahkan ditanya di grup saja ya. Boleh. Jadi sebenarnya kita mau mempelajari Fathur Rahman ya. Cuman Ana masih pertimbangkan untuk pelajarannya. Baik, Akhwat, itulah tadi pelajaran tahsin, materi yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan ketika membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari, yang sudah kita usahakan dalam memperbaiki bacaan Quran kita, mendapat pahala di sisi Allah. Dan Amin. amin, amin. Dan semoga akhwat-akhwat semua bisa terus semangat dalam menuntut ilmu ya, insyaallah. Barakallah. Ana pamit undur diri. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.